Sebelumnya sudah dilakukan proses penebangan menggunakan alat berat. Namun ternyata tiba-tiba alat berat tersebut mesinnya mendadak mati saat ingin mencoba melakukan perobohan pohon ini, sehingga tidak bisa melanjutkan proses penebangan. Apakah memang benar pohon ini memiliki cerita mistis di balik kisahnya? Atau memang harus menunggu waktu yang tepat dengan kondisi alam yang siap untuk bisa merobohkan pohon ini? Wallahu alam bisawab. Hanya Allah Tuhan yang maha mengetahui segala kebenarannya. Syaratnya kepala kebu. Dari pernyataan warga yang sempat mengobrol dengan saya tadi, beliau mengatakan salah satu syarat untuk bisa merobohkan pohon pule ini yakni dengan kepala kebo. Jadi menggunakan syarat kepala kebo baru nanti bisa dirobohkan. Jadi kata beliau begitu. Namun masih ada beberapa ritual lain yang harus dijalankan. Nah, ini terlihat ada warga yang penasaran yang melintas di sini untuk melihat langsung kondisi dari pohon pule yang tidak bisa dirobohkan ini. Warga yang melintas di sepanjang kawasan ini pasti selalu mengarahkan pandangan ke arah pohon pule ini, karena sangat heboh ya di jagat dunia maya. Hingga detik ini masih juga belum bisa dirobohkan. Dan juga makam yang ada di belakangnya itu juga belum bisa digusur hingga hari ini. Nantinya ini adalah jalan tol dari arah Kartosuro, sana itu arah Kartosuro, dan ini nanti terus ke arah Jogja dan hingga titik terakhirnya di Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat kondisi dari pohon tua yang berdiri di tengah proyek Jalan Tol Solo Jogja, dan konon kabarnya tidak bisa ditebang sejak beberapa bulan lalu. Hingga hari ini tanggal 10 Juni 2023 terlihat pohonnya masih berdiri kokoh. Lokasinya berada di Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ketika melintas di kawasan Desa Taskombang yang berbatasan langsung dengan Desa Kokosan, berdiri sebuah pohon yang ukurannya cukup besar, serta di sekitar pohon ini ada sebuah makam tua. Ternyata, pohon besar ini merupakan pohon pule yang menjulang tinggi di tengah proyek pembangunan Tol Solo Jogja Desa Taskombang, Klaten. Sedang heboh diperbincangkan lantaran kabarnya pohon ini sudah beberapa kali dicoba untuk ditebang, namun hingga hari ini belum bisa juga dirobohkan. Menurut Pak Darso, warga yang rumahnya tidak jauh dari lokasi pohon pule ini, sebelumnya sudah dilakukan proses penebangan menggunakan alat berat. Namun ternyata tiba-tiba alat berat tersebut mesinnya mendadak mati saat ingin mencoba melakukan perobohan pohon ini, sehingga tidak bisa melanjutkan proses penebangan. Di lain sisi, ada berbagai versi cerita dari warga masyarakat. Bahkan menurut cerita yang saya dengar langsung dari salah satu warga sekitar,
Untuk bisa mencabut pohon pule ini harus dengan menggunakan syarat kepala kerbau. Titik lokasi dari pohon pule ini tepat berada di tengah badan jalan tol Solo Jogja, sehingga mau tidak mau nantinya harus bisa dicabut dari akarnya agar pembangunan jalan tidak terhambat dan bisa terus berlanjut. Di sekitar pohon pule ini juga terdapat makam tua yang belum digusur, dan ada beberapa batu berukuran cukup besar yang juga belum diangkat. Sedangkan di sekitaran pohon ini ada bekas jejak alat berat yang berlalu lalang, serta kondisi jalanan di dekat pohon juga sudah dilakukan perataan. Menurut pengakuan dari beberapa warga yang sempat mengobrol dengan saya, sebetulnya di kawasan ini banyak pohon tua yang sakral. Salah satunya adalah pohon randu alas ini yang berukuran cukup besar. Namun pohon sakral yang terkena imbas pembangunan tol Solo Jogja, yakni pohon pule, dan kebetulan lokasinya juga tepat di dekat makam tua. Oke teman-teman, di depan ini adalah pohon pule yang sempat heboh di berbagai media sosial. Karena menurut kabarnya, pohon pule ini tidak bisa dirobohkan hingga saat ini. Lokasinya ini ada tepat di tengah jalan tol ya nantinya. Ini adalah tengah jalan tol yang sudah dilakukan pengurukan. Nah, di sebelahnya itu adalah makam tua yang juga belum digusur. Banyak cerita yang mengatakan bahwa area ini merupakan kawasan sakral sehingga sampai hari ini pohon pule belum bisa dirobohkan dan makam juga belum digusur. Terkait kebenarannya kita juga tidak mengetahui secara pasti ya. Namun saya tadi sempat mengobrol dengan warga sekitar dan sesepuh di desa Taskombang ini. Beliau mengatakan bahwa di pohon ini memang harus memberi sesaji. Dari pernyataan warga yang sempat mengobrol dengan saya tadi, beliau mengatakan salah satu syarat untuk bisa merobohkan pohon pule ini yakni dengan kepala kebo. Jadi menggunakan syarat kepala kebo baru nanti bisa dirobohkan. Jadi kata beliau begitu. Namun masih ada beberapa ritual lain yang harus dijalankan ya untuk merobohkan pohon pule ini. Syaratnya kepala kebo. Nah ini terlihat ada warga yang penasaran yang melintas di sini untuk melihat langsung kondisi dari pohon pule yang tidak bisa dirobohkan ini. Warga yang melintas di sepanjang kawasan ini pasti selalu mengarahkan pandangan ke arah pohon pule ini karena sangat heboh ya di jagat dunia maya. Hingga detik ini masih juga belum bisa dirobohkan. Sedangkan permukaan tanah yang berada di dekat pohon pule tua ini sudah mulai dilakukan pemadatan. Proyek ini terus dikebut karena targetnya tahun 2024 nanti bisa selesai tol Solo Jogja dari Kartosuro hingga kawasan ini. Sebelah sana itu adalah yang dari arah Kartosuro. Inilah aliran sungai yang dulunya sangat bersih menurut pernyataan warga, yang lokasinya sangat berdekatan dengan pohon pule yang belum bisa dirobohkan hingga saat ini. Sedangkan sana merupakan arah ke Yogyakarta hingga Yogyakarta International Airport yang berada di Kulon Progo. Sedangkan sana mengarah ke Kartosuro. Jadi ini nanti jalan tol ya teman-teman. Lihat ini sudah dilakukan pengurukan tanah dan ini ada bekas dari ekskavator. Di dekat pohon pule ini juga terdapat beberapa batu yang ukurannya cukup besar ya. Itu di depan itu. Batu-batu yang juga belum dilakukan pengangkatan. Oke, kita tunggu kabar selanjutnya ya.
apakah memang pohon pule ini tidak bisa dirobohkan, atau memang hanya tinggal menunggu proses penebangan saja. Menarik untuk kita tunggu. Nah, ini adalah Pak Darso, yang ternyata ini adalah lahan milik Pak Darso ya ini. Dan ini juga sebagian lahan milik Pak Darso. Menurut kabar dari beliau, ini nanti juga akan terkena proyek dampak tol Solo Jogja. Jadi ini nanti juga akan dilakukan pengerukan oleh alat berat. Lokasinya sangat dekat dengan pohon pule dan juga makam tua di depan ini. Pak Darso ini merupakan warga desa Taskombang yang sehari-hari bertani di kawasan ini. Lahannya berupa jagung dan juga tanaman cabai. Nah, itu patok-patok yang berwarna merah putih nantinya yang akan dilintasi oleh jalan tol. Jadi dari sana, termasuk ini ya, makam tua ini dan pohon pule ini masuk ke dalam area jalan tol. Dari sini mengarah ke sana. Apakah memang benar pohon ini memiliki cerita mistis di balik kisahnya? Atau memang harus menunggu waktu yang tepat dengan kondisi alam yang siap untuk bisa merobohkan pohon ini? Wallahu alam bisawab. Hanya Allah Tuhan yang maha mengetahui segala kebenarannya. Namun yang jelas, manusia hidup di dunia ini berdampingan dengan makhluk lainnya. Seperti yang kita ketahui, pohon pule merupakan salah satu pohon yang memiliki nilai harga jual cukup fantastis, khususnya pada situs jual beli tanaman online. Pohon yang memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan ini memiliki batang kayu yang sangat keras, sehingga banyak digunakan untuk kebutuhan industri karena pohonnya mudah tumbuh dan dibudidayakan. Jadi, terkait informasi tentang pohon yang tidak bisa ditebang di tengah pembangunan tol Solo Jogja ini, memang benar ada cerita dari berbagai versi. Dan saya juga sudah langsung mencari informasi dari warga sekitar. Terkait 100% kebenaran tentang sulitnya menebang pohon ini, apakah karena murni faktor alam atau ada faktor lain yang di luar nalar? Menarik untuk kita cari tahu informasi selanjutnya di lain kesempatan ya. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.